Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kawan-kawan mahasiswa semuanya. Hari ini saya, Ibu Intan Nur Aziza, akan memberikan pengantar mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Ya, tentunya untuk mata kuliah SKI ini sudah tidak asing ya, khususnya bagi alumni-alumni dari madrasah. Tetapi kemudian memang agak ada istilah yang memang berbeda dengan mata pelajaran SKI sebelumnya, karena dalam mata kuliah ini ada penambahan kata lokal. Begitu ya, ada penambahan kata lokal yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap topik-topik pembahasan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Baik, kawan-kawan mahasiswa semuanya, langsung saja kita akan membahas terkait dengan capaian mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal. Oke, untuk capaian mata kuliahnya, itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep sejarah kebudayaan Islam dan lokal secara holistik, baik secara teoritis maupun praktis. Ya, oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan Islam secara universal dari periode klasik sampai periode Nusantara secara komprehensif dalam perspektif historis. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memupuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain di daerahnya masing-masing, serta mampu menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di lingkungan masing-masing. Baik, jadi secara tidak langsung untuk capaian mata kuliah kita, ya, ini bagaimana kemudian kita memahami sejarah kebudayaan Islam itu secara holistik, tidak hanya dari segi teoritisnya saja, tetapi juga dari segi praktisnya. Nah, bagaimana kemudian kita memahami konteks ini? Ya, berarti kita tidak hanya belajar bagaimana kemudian proses sejarah yang panjang yang sudah terjadi pada masa lampau, tetapi kita juga mampu memposisikan diri kita saat ini. Why? Sampai kita tahu why, alasan kenapa sih kemudian budaya-budaya Islam yang berkembang di lingkungan kita, khususnya di wilayah-wilayah Panginyongan, itu terbentuk seperti saat ini. Setidaknya kita punya reason, kita punya alasan kenapa kemudian kebudayaan yang ada saat ini punya wajah yang seperti saat ini kita lihat, begitu ya. Ada banyak sekali kelompok-kelompok, aliran-aliran dalam konteks keagamaan ataupun budaya-budaya yang pada akhirnya itu nanti akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap budaya yang kemudian dilahirkan oleh masing-masing kelompok yang pada akhirnya memberikan ciri khas tersendiri. Nah, ini pemahaman ini yang nantinya akan mengarahkan kita terhadap kesadaran bahwa yang namanya kebudayaan dan juga agama ini memang beragam. Bahkan agama sendiri kita tidak hanya bicara dalam umat antar beragama, begitu ya, antara agama Islam dan agama yang lainnya saja, tetapi juga rasa toleransi yang kemudian kita perlukan juga. Untuk apa? Untuk kemudian kita memahami bahwa di dalam Islam pun itu ternyata beragam. Nah, dalam mata kuliah ini harapannya selain memang kita bicara terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, kita juga mampu bisa mengkonstruk pemahaman kita. Kenapa kok kemudian kebudayaan yang saat ini ada perlu kita hargai, perlu kita hormati, begitu ya. Nah, karena pada dasarnya budaya yang saat ini ada itu terbentuk dari proses yang begitu panjang, begitu. Jadi tidak bisa kemudian kita menyalahkan begitu saja produk-produk budaya yang memang saat ini sudah ada, begitu. Baik, yang pertama kita akan bicara tentang konsep dan definisi kebudayaan. Ya, oke. Banyak kemudian yang bertanya kebudayaan itu apa? Karena ternyata
banyak mahasiswa yang masih memahami bahwa yang namanya kebudayaan itu ya kesenian ya, atau tradisi atau kebiasaan begitu ya. Hal itu memang tidak sepenuhnya salah ya, tetapi kita juga perlu mengetahui kebudayaan itu sebetulnya cakupannya itu wilayahnya apa saja secara umum begitu ya. Kemudian ini kalau kita melihat menurut Verkuel sendiri, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yakni bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Istilah kebudayaan menyatakan segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia. Jadi yang namanya kebudayaan ini merupakan hasil ciptaan dari manusia. Oke, itu menjadi poin pertama yang memang harus dipahami. Karena ini nanti akan membedakan mana produk budaya dan mana wilayah agama yang memang tidak masuk ke dalam wilayah budaya. Ya, karena tadi budaya itu salah satunya cirinya itu diciptakan oleh manusia. Berarti bagian dari agama yang memang itu bersumber dari misalkan dari Tuhan begitu ya, itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori budaya. Oke, selanjutnya dalam teori cultural universalnya Kuncoro Ningrat, beliau guru besar dan pakar antropologi dan kebudayaan ya di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau menyebutkan bagian-bagian dari kebudayaan. Ya, budaya itu tidak hanya terkait dengan seni, tidak hanya terkait dengan tradisi, tetapi juga berkaitan dengan yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, 3. Sistem kemasyarakatan, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Ilmu pengetahuan, dan 7. Religi. Begitu ya. Jadi yang namanya budaya itu tidak hanya berkaitan dengan tradisi saja, tetapi bahasa itu juga masuk ke dalam wilayah budaya. Pada intinya yang namanya budaya itu tadi cirinya yang pertama itu diciptakan oleh manusia, yang kedua yang namanya budaya ini pasti akan terus mengalami perubahan dari masa ke masa ya, akan mengalami perubahan sesuai dengan kompleksitas problematika yang atau tantangan kehidupan yang sedang dialami oleh atau dihadapi oleh manusia sendiri. Ya, jadi mata pencaharian kita tahu itu akan terus berkembang. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia itu juga sama. Sistem kemasyarakatan itu juga sama. Bahasa itu juga sama, mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kesenian, ilmu pengetahuan, dan juga religi. Religi ini masuk ke dalam wilayah keyakinan. Kenapa bukan agama? Karena religi ini kalau menurut Bapak Kuncoro Ningrat ini memang lebih umum begitu ya. Religi ini bisa mencakup baik itu agama maupun kepercayaan. Oke, baik, yang selanjutnya terkait dengan konsep dasar kebudayaan. Berarti ada beberapa konsep dasar yang harus dipahami. Yang pertama, kebudayaan adalah segala gerak kegiatan dan aktivitas manusia dalam menjawab tantangan eksistensi hidupnya. Itulah kenapa yang namanya budaya itu pasti akan mengalami perkembangan. Karena yang namanya manusia, tantangan hidupnya itu pasti juga akan terus meningkat dan juga berkembang juga. Maka budaya ini juga akan mengikuti, akan terus berkembang. Untuk apa? Salah satunya ya bagaimana caranya bisa mengakomodir begitu ya persoalan-persoalan yang kemudian dihadapi oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebudayaan adalah karya dan kreasi insani ciptaan manusia. Oke, yang ketiga kebudayaan adalah khas manusia, dan yang keempat kebudayaan merupakan ciri yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang hubungan agama dan budaya. Ada beberapa pandangan terkait hal ini ya, apakah kemudian agama itu masuk ke dalam wilayah budaya atau budaya yang masuk ke dalam wilayah agama. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama ya, ini menyampaikan bahwa semua agama merupakan bagian dari kebudayaan ya. Tentunya ini merupakan pandangan dari para orientalis begitu ya. Semua agama merupakan bagian dari kebudayaan
Ya, tentunya tadi kalau melihat merujuk dari definisi, ada wilayah agama yang memang tidak masuk ke dalam wilayah kebudayaan karena sumbernya bukan dari manusia. Tetapi kalau menurut para orientalis itu kan menganggap bahwa agama ini ya berarti kan diciptakan atau kesepakatan bersama manusia begitu ya, untuk menyepakati bagaimana kemudian mereka bisa tunduk terhadap satu kekuatan yang mereka sakralkan begitu ya. Maka mereka menganggap bahwa agama itu merupakan bagian dari kebudayaan. Kemudian yang kedua, agama wahyu bukan merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, ini kalau menurut para sarjana muslim, agama wahyu bukan merupakan bagian dari kebudayaan karena wahyu sendiri itu bersumber dari Tuhan begitu ya. Maka ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah budaya. Nah, kemudian kalau yang ketiga, agama non-wahyu merupakan bagian dari kebudayaan. Ini sama ya dengan poin yang kedua tadi. Kemudian yang keempat, agama Islam dan kebudayaan Islam merupakan bagian dari ad-dinul Islam. Ya, ini seorang cendekiawan muslim Sidi Ghazalba itu menyampaikan hal itu, bahwa agama Islam dan kebudayaan Islam, agama Islam sendiri yang didasarkan atas wahyu itu bukan merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi ya ekspresi keberagamaannya, penafsiran dari wahyu itu merupakan bagian dari kebudayaan begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya kebudayaan Islam, ya, keragaman dalam kesatuan. Oke, yang pertama kita bicara tentang pluralitas budaya Islam. Ya, pluralitas itu merupakan kemajemukan kebudayaan ya. Menurut agama dipandang sebagai sunatullah yang pasti ada dan dapat disaksikan dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, multikulturalisme merupakan realitas yang ditimbulkan oleh adanya pluralitas masyarakat, etnis, suku, bangsa, dan bangsa-bangsa yang majemuk. Intinya bahwa yang namanya kebudayaan Islam seperti tadi saya sampaikan, kenapa kita perlu bicara tentang kebudayaan Islam, karena memang kita itu merupakan satu keragaman ya, tapi dalam satu kesatuan, yaitu agama Islam begitu ya. Jadi Islam sendiri itu memang punya sumber ajaran yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah begitu ya. Tetapi dalam ekspresi keberagamaannya ini memang beragam. Ya, beragam sekali, dan keberagaman itu merupakan sebuah sunatullah yang memang tidak bisa kita salahkan. Ya, tidak bisa kita kemudian langsung menyalahkan kelompok-kelompok yang memang punya pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita. Ya, oke, selanjutnya Islam dan kebudayaan lokal. Ini kalau kita lihat itu Islam itu erat kaitannya sekali dengan budaya-budaya lokal seperti yang kita lihat ya di wilayah-wilayah Jawa begitu ya, khususnya di Indonesia. Karena kenapa kemudian mencoba kemudian seperti itu, supaya apa ya, salah satunya supaya Islam bisa diterima dengan baik oleh masyarakat lokal itu sendiri. Oke, ini beberapa budaya lokal di Indonesia seperti aboge ya, ada wali songo, dan juga budaya lokal. Ya, pada intinya sejarah kebudayaan Islam dan lokal ini tidak hanya bicara terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, tetapi juga kita berusaha untuk mengkonstruk pengetahuan, pemahaman kita, bagaimana kok kemudian bisa muncul budaya-budaya itu kok bisa beragam, pemahaman-pemahaman kok bisa beragam begitu. Karena pada dasarnya budaya itu terbentuk tidak hanya 1-2 hari begitu ya, tetapi itu memang melewati proses yang begitu panjang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang juga banyak. Tidak hanya faktor sosial saja, tetapi juga ada faktor politik, ada faktor psikologis, ada antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya begitu. Jadi memang sebelum kemudian kita bisa memahami paradigma atau sudut pandang dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin berbeda dengan kita, ya kita harus pahami juga ya seperti apa sih konteks sosial dan politik yang kemudian
menjadikan mereka itu kelompok-kelompok tersebut itu lahir. Jadi setidaknya secara tidak langsung mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan lokal ini akan mengarahkan kita menjadi manusia yang lebih toleran, begitu ya, terbuka dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak mudah untuk menyalahkan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran dan kerjasamanya. Kita cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.